Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 276. Chu Zengyi tinggi dan tegak, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dia mengerutkan kening, memandang sekelompok pejabat pemerintah di seberangnya, dan memarahi dengan tegas, "Saya akan mengatakannya lagi, saya serif baru di kota Xinyu. Maukah Anda mengizinkan saya atau tidak?" Tong Dalei di seberangnya melirik ke arah Su Zhengbang dan menjawab dengan tenang, "Maaf, kami belum menerima perintah dari tuan kami. Kami tidak bisa menyerahkan untuk saat ini." Mungkinkah di matamu, tuanmu lebih penting daripada surat pengangkatan resmi? Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu tidak menyerah, maka aku akan berurusan denganmu atas kejahatan melawan tentara. Jika saatnya tiba, kamu tidak bisa lagi sesumbar atas nama tuanmu, dan mendekam di penjara. Chu Zengyi sebenarnya tidak terlalu memahaminya. Kali ini, dia terpaksa pensiun dan bahkan membawa 100 anggota elit tentara. Ini semua disebabkan oleh pengkhianat, memaksanya mundur dari medan perang garis depan. Kenapa di kota kecil Xinyu ini masih ada orang yang berani membantahnya? Anda tahu, dia adalah jenderal yang gigih di medan perang, dan anak buahnya adalah prajurit yang paling berani. Mereka tak terkalahkan saat di medan perang. Bahkan orang barbar utara yang menunggang kuda pun tercengang saat melihat mereka. Tapi pejabat pemerintah kota Xinyu biasa, menutup mata terhadap kekuatan mereka. Mereka semua tampak seperti menganggap tuan mereka yang paling hebat, dan berkata bahwa mereka sedang menunggu perintah dari tuannya. Chu Zengyi mencibir. Kesabarannya telah habis. Jika orang-orang ini tidak menyingkir, dia akan benar-benar mengambil tindakan. Bahkan jika dia tidak membunuh siapapun, dia masih harus memberi pelajaran kepada pejabat pemerintah yang bodoh ini. Pada saat itu, seekor kuda berlari dari kejauhan. Kuda itu berhenti di depan kantor polisi. Sebelum sempat berhenti, pria di atas kuda itu melakukan putaran yang indah dan mendarat dengan anggun di tanah. Bahkan Chu Zengyi dan tentaranya yang berpengalaman terkesan dengan keterampilan berkuda yang begitu indah. Untuk bisa menarik kuda penarik biasa seperti ini, keterampilan menunggangi orang ini sangat luar biasa, tidak lebih buruk dari orang barbar dari negara utara itu, komentar Chu Zengyi di dalam hatinya. Orang yang datang secara alami adalah Chen Xiaobing. Setelah menerima perintah Chen-Che, Chen Xiaobing menjadi lebih percaya diri. Meskipun setiap kali dia melihat para prajurit ini, dia akan dikejutkan oleh keteraturan dan semangat khusyuk mereka, namun tuannya di rumah memberinya lebih banyak keberanian. Tuan berkata, biarkan mereka menempati pos keamanan. Segera setelah Chen Xiaobing selesai berbicara, pejabat pemerintah yang telah saling berdebat dengan Chu Zengyi dan yang lainnya dan menolak untuk menyerah, segera berbalik dan meninggalkan pos keamanan tanpa ragu-ragu. Ini membingungkan Chu Zengyi. Awalnya, dia mengira orang-orang ini menolak untuk pergi karena mereka masih ingin mempertahankan posisi serif. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejabat, dan serif adalah hakim daerah kecil. Tapi sekarang, hanya dengan sepatah kata dari orang baru tiba, orang-orang yang awalnya mempertaruhkan nyawa demi uang di mata Chu Zengyi, semuanya pergi tanpa ragu-ragu. Ini di luar dugaan Chu Zengyi. Chen Xiaobing, di mana tuanmu? Mengapa dia tidak datang untuk serah terima jabatan? Su Zhengbang sudah mengenal Chen Xiaobing, dan dia memiliki kesan tentang jenderal di bawah Chen-Che ini. Chen Xiaobing melirik ke arah Su Zhengbang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya memberitahukan kembali ke hakim daerah, kesehatan tuan saya buruk. Dia terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Mohon maafkan saya, hakim daerah." Sikap ini, alasan ini, secara langsung berarti dia tidak mau bekerja sama. Su Zhengbang memiliki wajah yang gelap dan berhenti berbicara. Dia awalnya adalah penjaga pagar, dan dia tidak suka menyinggung siapapun. Sekarang Chu Zengyi ada di sini, dia secara alami tidak akan ikut campur. Dia ada di sini untuk menonton pertunjukan hari ini. Benar saja, Chu Zengyi juga mendengar penghindaran dalam kata-kata Chen Xiaobing, dan dia mendengus, jika Anda dapat menghindarinya untuk sementara, bagaimana Anda bisa menghindarinya selama sisa hidup Anda? Terlepas dari apakah dia datang atau tidak, saya punya surat pengangkatan. Mulai sekarang, saya akan menjadi serif di sini. Chen Xiaobing tertawa,
mengabaikannya, dan berbisik kepada Tong Dalei. Kemudian mata Tong Dalei berbinar, dia melirik Chu Zengyi dan yang lainnya, lalu berbalik dengan gembira dan memasuki restoran di sebelahnya. Setelah beberapa saat, Chen Xiaobing mengeluarkan papan kayu dan meletakkannya di pintu restoran. Kantor sementara polisi umum Xinyu. Chu Zengyi tidak menganggapnya serius dan secara resmi memasuki kantor polisi bersama orang-orangnya. Setelah Su Zhengbang melihat tidak ada melon untuk dimakan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Zengyi dan pergi. Namun, dia masih meninggalkan 2 informan untuk menjaga di sana, sehingga bisa memberitahu dia sesegera mungkin ketika ada melon untuk dimakan. Su Zhengbang pergi dengan sangat bijaksana, karena tidak ada yang bisa ditonton dalam 2 hari ke depan. Tidak ada hal aneh yang terjadi di kota itu. Hanya saja masyarakat biasa yang datang menemui Sheriff untuk melapor, setelah melihat tandanya, akan pergi ke restoran untuk mencari pengawal dari desa Chenjia untuk melapor. Ada juga sebagian masyarakat yang terbiasa berjalan ke kantor polisi, dan yang ditemukan di sana adalah mereka yang mempunyai perselisihan yang perlu dimediasi. Di bawah naungan Chen Ce, kantor keamanan sebenarnya berfungsi sebagai kantor polisi. Saudara-saudara di dalamnya membantu penduduk desa menangani berbagai tugas sepele, membantu menjamin keadilan, dan juga menangani beberapa kasus buruk. Orang-orang di tim pengawal sangat paham dalam menangani masalah ini, karena mereka juga penduduk desa. Mereka tahu pemikiran orang-orang yang nakal dan tuntutan penduduk desa biasa. Oleh karena itu, dalam hampir 1 tahun tim pengawal desa Chenjia memimpin, kondisi keamanan publik di seluruh kota Xinyu menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya tidak ada imbalan untuk menyelesaikan kejahatan di era ini. Hanya Chen Ce yang akan memberi mereka banyak uang. Selain itu, selain mendapatkan kepercayaan dari warga kota, mereka hanya akan menerima sejumlah hadiah kecil dari mereka, misalnya seikat sayur-sayuran, binatang buruan, atau kain yang ditenun di rumah. Berdasarkan premis ini bahwa orang-orang dari seluruh desa di kota Xinyu akan datang menemui petugas polisi setiap kali terjadi sesuatu. Tapi sekarang, ketika mereka datang lagi, yang mereka lihat adalah sekelompok tentara yang tidak tersenyum, sangat serius, dan tegas dalam melakukan sesuatu. Ketika rakyat jelata menghadapi mereka, momentum mereka akan melemah 3 poin, dan mereka tidak akan berani mengatakan apapun kepada mereka dengan santai. Oleh karena itu, meskipun seseorang masuk ke kantor polisi tanpa menyadarinya, mereka akan segera kehabisan kata-kata. Setelah kehabisan, mereka akan menemukan tanda restoran di sebelah mereka, atau ada 1 atau 2 anggota pengawal yang dikenalnya berdiri di depan restoran. Penduduk desa yang melaporkan kejahatan tersebut akan segera pergi. Itu tidak benar, Jenderal. Penduduk desa tidak datang kepada kita untuk melakukan apapun. Mereka pergi ke sebelah untuk mencari para bajingan itu. Sudah seperti ini selama 2 atau 3 hari berturut-turut, dan anak buah Chu Zengyi hanya bisa melapor kepadanya. Chu Zengyi tidak menganggapnya serius, kita baru di sini. Mereka lebih akrab satu sama lain. Masuk akal bagi orang-orang untuk menemui mereka. Tidak perlu panik. Tetapi secara umum, tidak ada seorang pun yang datang ke kantor polisi kita. Kita belum menerima kasus apapun. Saya masih ingin mengambil keputusan untuk rakyat. Siapa yang mengira akan seperti ini? Pasti pria bernama Chen Ce yang menyebabkannya. Jenderal, masalahnya adalah, dia tidak pernah datang untuk memberikan stempel sheriff. Ini adalah masalah yang tidak dapat dianggap sepele. Chu Zengyi mengerutkan kening, dan dia juga menyadari bahwa masalah ini tidak dapat ditunda lagi. Orang-orang yang bekerja di sebelah itu pasti diinstruksikan oleh pria bernama Chen Ce itu. Bukankah dia berpura-pura sakit? Kalau begitu ayo kita pergi ke desa mereka dan melihat-lihat. Aku ingin melihat penyakit apa yang dia derita. Ayo pergi, ajak beberapa orang, dan mari kita pergi ke desa Chenjia untuk melihat. Chu Zengyi adalah orang yang tegas dan mengambil tindakan ketika diperintahkan. Dia segera memanggil 20 orang bawahannya dan berjalan ke desa Chenjia. Alasan mengapa dia ingin berjalan kaki adalah karena Chu Zengyi mendengar bahwa jaraknya hanya 3-5 mil dari desa Chenjia. Bagi tentara seperti mereka, tidak bisakah jarak ini dicapai hanya dalam 2 langkah? Untungnya, Anda juga bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan dan mempelajari adat istiadat setempat. Chu Zengyi adalah orang yang relatif eksentrik, dan hal-hal yang dia yakini sulit diubah. Dia pasti dikirim kembali menjadi petugas polisi kecil dengan tujuan untuk menunjukkan lebih bakatnya,
Tetapi dia juga bertekad untuk melakukan apa yang dia sukai dan yakini, menyukai apa yang dia lakukan, dan dia harus menjadikan petugas polisi ini yang terbaik. Oleh karena itu, langkah pertama adalah duduk tegak. Jika tidak berhasil, beri pelajaran pada pria yang selalu memegang segel serif dan beritahu dia apa artinya memiliki seseorang di luar dunia. Begitu mereka meninggalkan kota, mereka melihat Chen Xiaobing bergegas keluar dengan menunggang kuda cepat. Anak ini pasti pergi untuk melaporkan berita tersebut. Anak buah Chu Zengyi merasa cemas dan hendak membujuk Chu Zengyi untuk mempercepat. Tanpa diduga, Chu Zengyi tidak peduli, tidak apa-apa membiarkan dia pergi dan melaporkan beritanya. Hari ini, saya harus menemui petugas polisi bernama Chen Che. Saya ingin melihat apa yang dapat mereka lakukan untuk menolak kedatangan saya. Meskipun Chu Zengyi hanya membawa 20 orang, semuanya bersenjata. Dia tidak percaya siapapun di tempat terpencil ini dapat menghentikan mereka, sekelompok tentara profesional. Sekalipun orang barbar tidak bisa menghentikan tentara seperti mereka, bagaimana orang biasa bisa menghentikan mereka? Oleh karena itu, Chu Zengyi tidak panik, tetapi bergerak maju perlahan seolah sedang berjalan. Karena ia menemukan bahwa jalan menuju desa Chenjia ternyata lebar dan lurus, bahkan terdapat bunga dan tanaman di kedua sisi jalan. Saya tidak tahu siapa yang membangun jalan ini. Jalan ini sangat lebar dan bersih. Pasti menghabiskan banyak pekerjaan. Gumam Chu Zengyi pada dirinya sendiri. Kali ini, seorang wanita yang lewat berkomentar dengan santai, tentu saja nenek moyang Chen dari desa Chenjia yang mengirim orang untuk membangunnya. Selain Tuan Chen, tidak ada orang yang akan menghabiskan ribuan tael uangnya sendiri untuk membangun jalan. Terima kasih kepada Tuan Chen, jika tidak, kami yang ingin sampai ke kota harus mengambil jalan memutar beberapa mil. Setelah menghela nafas dengan emosi, wanita itu tidak tinggal lama dan segera pergi, meninggalkan Chu Zengyi yang kebingungan. Bab 277. Jalan ini dibangun oleh anak laki-laki bernama Chen Che. Harganya beberapa ribu tael perak. Chu Zengyi terkejut dengan berita itu. Sebelum datang, dia sudah menerima banyak informasi tentang Chen Che. Dia diberitahu bahwa Chen Che adalah seorang petugas polisi yang tidak memenuhi syarat, dia bahkan tidak dapat memungut pajak tahunan yang paling dasar, dengan kesalahan puluhan ribu tael perak. Oleh karena itu, Chu Zengyi adalah orang yang diutus untuk menegakkan keadilan. Tapi sekarang dia mendengar dari orang lain bahwa jalan yang bermanfaat bagi negara dan dirinya sendiri ini sebenarnya dibangun oleh Chen Che dengan uang pribadi. Jenderal, jangan tertipu. Bagaimana dia, seorang polisi kecil, mendapatkan ribuan tael untuk membangun jalan? Apakah dia mengambil uang pajak selama 2 tahun, jadi uang ini pasti dikorupsi oleh orang bernama Chen Che. Chu Zengyi mengangguk, berpikir bahwa bawahannya benar. Jangan panggil aku jenderal, panggil saja aku Chu Zengyi, sepertinya orang bernama Chen Che ini tidak sederhana. Dia hanya petugas polisi tingkat paling bawah, tapi dia bisa menggelapkan puluhan ribu tael perak. Jika dia menjadi pejabat tinggi, bukankah akan lebih merugikan? Berapa banyak orang yang akan menderita jika dia berada di posisi yang lebih tinggi? Meskipun dia hanya memimpin 20 orang, dia yakin selama mereka mengambil tindakan, mereka akan cukup untuk menjatuhkan Chen Che, yang menyebabkan kerugian pada negara ini. Baiklah, Jenderal, orang itu jelas bukan orang yang hemat bahan bakar. Desa Chenjia, Kota Xinyu, aku ingin tahu apakah saudara perempuanku menikah di sini. Chu Zengyi hanya ingat bahwa saudara perempuannya menikah dengan pemuda provinsi Chengzu, tetapi Chengzu sangat besar, dia tidak tahu di daerah mana tepatnya dia menikah. Ia hanya mengetahui bahwa saudarinya akan menikah dengan seorang pemburu yang konon cukup terkenal dan pernah berburu naga air. Sekarang aku telah datang ke Chengzu, aku akan menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukannya, dan kemudian membalas rasa sakit yang dia timbulkan pada saudara perempuanku 10 kali, atau 100 kali lipat padanya. Hanya seorang pemburu, kamu berani menggertak gadis dari keluarga cuku, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Meskipun saudara perempuannya menikah karena masalah keluarga dan dia ditipu oleh orang lain, tetapi jika saudara perempuannya menikah dalam keluarga yang baik dan memperlakukannya dengan baik, maka Chu Zengyi juga akan mendukung pernikahan tersebut. Dia tidak peduli jika saudara iparnya adalah orang yang tidak cakap, tapi setidaknya dia tidak bisa menjadi orang yang kejam. Dia benar-benar berani mencambuk adiknya dengan cambuk, dan bahkan menggunakan pisau. Zengyi tidak tahan sama sekali. Jika dia tidak membunuh pemburu itu,
jika kulitnya tidak terkelupas, bagaimana dia bisa dikatakan dari keluarga Chu? Semakin jauh kita menuju desa Chenjia, semakin segar udaranya. Di lahan pertanian yang luas, kita bisa melihat pepohonan murbei yang hijau subur dengan dahan dan dedaunannya yang lebat. Beberapa orang sedang memegang cangkul dan bekerja di ladang murbei sibuk menyiangi rumput liar di ladang murbei, membuat seluruh ladang murbei terlihat rapi dan baru. Kecuali pohon murbei yang hijau, terdapat tanah yang bersih dan rata tanpa satupun rumput liar. Tak lama kemudian, mereka sampai di desa Chenjia. Pasar di luar desa Chenjia sangat ramai. Meski sudah melewati masa puncaknya, masih banyak orang yang berjualan barang di sini. Sebenarnya ada pasar di sini. Tampaknya lebih ramai daripada pasar di kota. Chu Zengyi memandang kerumunan yang lewat dengan heran. Pasar Chenjia secara alami lebih ramai. Tidak ada seorang pun di sini yang peduli dengan memungut biaya pengelolaan. Orang membeli barang dari rumah. Harganya murah. Pembeli senang dan penjual senang. Dengan pasar ini, siapa yang ingin pergi ke pasar di kota? Seorang penjual sayur berkata dengan santai. Seorang lelaki tua di seberang menjawab percakapan itu dan berkata, Tuan Chen tidak akan menggali uang sekecil ini di antara kita semua. Dia mempunyai bisnis besar dan melakukan hal besar. Apakah itu Chen Che lagi? Chu Zengyi tertegun sejenak. Jalan tersebut dibangun oleh Chen Che, dan pasarnya juga dibangun oleh Chen Che. Dia tidak memungut biaya pengelolaan. Dia terdengar seperti orang baik. Tapi dia segera memperbaiki ide ini, itu hanya tipuan untuk menutupi keserakahannya sendiri, hanya untuk menipu orang-orang biasa ini. Saat aku mengetahui belangnya, aku pasti akan mengungkapkan seperti apa dirimu. Setelah melintasi pasar dan melintasi gerbang desa, Chu Zengyi dan yang lainnya akhirnya sampai di desa Chenjia. Namun, penjaga di gerbang desa masih mengejutkan Chu Zengyi dan yang lainnya. Mereka semua adalah prajurit biasa yang telah pensiun dari ketentaraan. Tentu saja, mereka lebih tahu dari siapapun betapa berharganya gerbang desa di Chenjiachun ini. Jika hanya ada sedikit orang yang memblokirnya, dapat dikatakan bahwa satu oranglah yang bertanggung jawab pintu gerbang, dan 10.000 orang berada di pintu gerbang, ini tidak cocok disebut gerbang desa, tapi lebih tepat sebagai gerbang kota. Tapi orang-orang itu tidak menghentikan Chu Zengyi dan yang lainnya, tapi membiarkan mereka masuk sambil tersenyum. Xiao Wu, apa aku salah? Kenapa aku merasa orang-orang ini sedang melihat kita, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat lelucon dari kita? Xiao Wu adalah prajurit muda yang banyak bicara. Dia adalah pengawal pribadi Chu Zengyi dan dianggap sebagai saudaranya yang telah melalui kematian. Dia telah berulang kali menyeret Chu Zengyi kembali dari garis hidup dan mati di medan perang, hubungan mereka sangat dekat dan sangat mendalam, jadi dia berbicara tanpa terlalu banyak keraguan dan sangat lugas. Sepertinya tidak, Jenderal, mereka hanya menertawakan kita, kata Xiao Wu dengan serius. Chu Zengyi mendengus dingin, apa yang mereka tertawakan? Apakah mereka pikir aku tidak bisa mengalahkan anak laki-laki bernama Chen Che hari ini? Hari ini aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana aku bisa menguasai Chen Che. Dengan ambisi besar, Chu Zengyi masuk ke desa. Desa besar Chenjia dihubungkan oleh jalan raya dan transportasi ke segala arah. Setiap jalan terbuat dari batu dan sangat lurus. Setiap ladang dibangun dengan rapi dan setiap jalan dirawat dengan baik. Setiap rumah tangga memiliki halaman yang ditanami bunga dan rumput, dan dinding halaman dicat dengan kapur putih, yang menciptakan dampak warna yang kuat pada ubin biru. Ini adalah pertama kalinya Chu Zengyi melihat desa yang begitu bersih dan rapi. Jalan utama desa mengarah langsung ke akademi. Ada tiang kayu setiap 10 meter di jalan, dan ada lentera angin yang tergantung di sana tiang kayu. Jika dilihat pada malam hari, Anda akan menemukan bahwa seluruh desa adalah desa yang tidak pernah tidur, dengan lampu di mana-mana. Ketika mereka memasuki desa dan melihat ke kiri, mereka melihat sekelompok rumah yang dibangun di sepanjang sungai, ada pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap mengepul dan bekerja keras untuk berproduksi. Di sebelah kanan desa terdapat lapangan sekolah yang dilapisi rumput, lapangan sekolah luas dan datar, dan tanahnya ditutupi rumput halus. Saat ini, tidak ada yang bermain sepak bola di taman bermain, melainkan sekelompok orang yang bertelanjang dada laki-laki berlari dan berlatih di atasnya. Bahkan Chu Zengyi, seorang jenderal, menyaksikan aksi latihan lari ini dengan penuh minat. Awalnya dia hanya melihat keseruannya dan menganggap orang-orang ini sangat menarik untuk berolahraga. Tetapi semakin dia melihatnya,
semakin dia merasa bahwa latihan orang-orang ini mengandung kebenaran. Chu Zengyi tidak tahu apa kebenarannya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu latihan yang sangat efektif. Xiao Wu juga berkata dengan heran, itu adalah semacam metode pelatihan militer, Jenderal, ada ahli di desa ini. Mereka benar-benar memahami metode pelatihan militer. Jenderal, lihat, rumah besar apa yang ada di sana. Mengikuti arah jari Xiao Wu, Chu Zengyi melihat ke arah akademi. Itu agak jauh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas apa itu, tapi samar-samar dia bisa mendengar suara membaca anak-anak datang dari sana. Mungkinkah ada akademi? Bagaimana bisa ada akademi sebesar itu di desa pegunungan terpencil? Chu Zengyi merasa sangat luar biasa. Sejak dia meninggalkan kota Xinyu, dia merasakan ada yang tidak beres. Bukankah dia hanya pergi ke desa? Mengapa di desa Chenjia perbaikan transportasi dan rumah penduduk desa lebih baik dibandingkan dengan rumah penduduk biasa di kota? Tembok putih dan ubin hitam, jalanan rapi, desa tanpa sampah, ratusan orang yang bekerja keras berlatih peperangan militer, akademi mereka yang lebih mewah dan lebih tinggi daripada yang ada di kota. Pada saat ini, Chu Zengyi sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa sebuah desa kecil bisa berkembang dengan baik. Ayo pergi dan melihat akademi. Chu Zengyi memimpin sekelompok orang menuju akademi. Saat dia semakin dekat, dia bisa mendengar suara bacaan itu. Namun tidak seperti imajinasi Chu Zengyi, suara membaca tidak berasal dari ruang kelas. Itu datang dari banyak ruang kelas. Para siswa membaca hal yang berbeda dan suara mereka berbeda. Kedengarannya mereka lebih tua atau lebih muda, tapi yang pasti adalah mereka sangat banyak. Akademi ini lebih besar dari yang kukira. Setidaknya ada 100 atau 200 siswa. Tapi kuncinya adalah, bagaimana ini mungkin? Bahkan akademi setingkat ini di kota Rongdong pun jarang ada, kan? Hanya ada beberapa di kota Xinyu. Sekolah swasta yang setengah mati dengan sedikit siswa. Chu Zengyi merasa ada yang tidak beres. Ini sangat salah. Bagaimana sebuah desa bisa begitu makmur? Dia bahkan meragukan apakah ini kota Xinyu yang sebenarnya, dan tempat tinggalnya selama beberapa hari sebenarnya adalah desa Chenjia. Kalian, apakah kalian ingin mengunjungi akademi? Tapi ada anak-anak yang ingin datang dan belajar. Di gerbang akademi, seorang penjaga gerbang keluar dari pos keamanan dan bertanya kepada pengunjung sambil tersenyum. Nama keluarga pria ini adalah Tong, dia adalah kepala desa di desa Chenjia, dan dia juga orang paling terkenal di pedesaan. Pak Tua, bolehkah jika kami memiliki anak yang ingin datang ke sini untuk belajar? Kami bukan dari desa ini, atau bahkan dari daerah setempat. Anda seharusnya bisa mengetahuinya dari aksen kami. Kepala desa tua itu melambaikan tangannya, Tuan, katanya tidak ada perbedaan antara pendidikan dan pembedaan. Dari manapun Anda berasal, selama Anda memiliki keinginan untuk maju, Anda boleh datang untuk belajar. Tidak ada perbedaan antara pendidikan dan perbedaan. Chu Zengyi bingung. Tidak ada guru Tao di dunia ini. Prinsip pengajaran tanpa perbedaan di dunia ini dipelopori oleh Akademi Desa Chenjia. Chu Zengyi hanyalah seorang jenderal, bukan orang yang berbudaya. Dia menderita kerugian karena tidak memiliki banyak budaya. Tak lama kemudian, dia bertanya lagi, kalau begitu kami datang ke akademi ini untuk belajar, seberapa biaya yang kami keluarkan untuk belajar? Tidak banyak, 10 tael perak setahun. Apa, kenapa kamu tidak pergi dan merampok saja? 10 tael perak setahun. Kesan baik Chu Zengyi terhadap akademi telah hilang mampu membebankan biaya sekolah yang begitu besar. Kepala desa tua itu hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Chu Zengyi mendengus lagi dan bertanya, orang tua, aku ingin mencari seseorang bernama Chen Ce. Apakah kamu mengenalnya? Tahukah kamu di mana dia? Jika orang tua ini bilang dia tidak tahu, maka dia hanya berpura-pura. Chu Zengyi tidak percaya bahwa Chen Ce, sebagai serif kota Xinyu, tidak akan dikenali oleh orang-orang di desa Chenjia. Kepala desa tua itu menunjuk ke bukit belakang, di mana samar-samar terlihat sebuah rumah tersembunyi di balik pohon murbei yang tinggi. Apakah di sana? Hah? Oke. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Setelah mengatakan itu, Chu Zengyi dengan percaya diri memimpin orang-orang menuju rumah Chen Ce, yang sebenarnya itu adalah pabrik anggur. Anak muda, hati-hatilah terhadap anjing. Kepala desa tua itu mengingatkan dengan ramah. Terima kasih orang tua, kami tidak takut pada anjing. Chu Zengyi menjawab sambil tersenyum. Lelucon apa itu, Chu Zengyi?
seorang jenderal perbatasan bermartabat yang membunuh banyak orang, akan takut pada seekor anjing. Jika kamu memberitahuku, aku khawatir itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Bab 278. Chu Zengyi tidak pernah takut dengan anjing. Sebenarnya, dia masih merupakan pecinta anjing yang sangat berkualitas, terutama jenis anjing yang tersiram air panas. Daging anjingnya direbus dengan kulit dan tulangnya, dan baunya sangat harum. Mereka semua adalah pria yang bertempur di medan perang. Ketika mereka mendengar ada anjing di depan, tidak hanya Chu Zengyi, tetapi juga tentara lainnya tersenyum penuh pengertian, dan Xiao Wu bahkan lebih bersemangat untuk bertarung. Jenderal, jika anjing itu dipelihara oleh Chen Ce, mengapa kita tidak menangkapnya dan merebusnya di hadapannya, yang bisa dianggap sebagai penghinaan untuknya? Bagaimana? Chu Zengyi mengangguk, jadi, anak ini berpura-pura sakit dan menolak datang untuk menjelaskan kepadaku, mengira dia bisa mengendalikanku. Membunuh anjingnya hanya menarik 1 sen. Saudara, waspadalah, jangan biarkan anjing itu lari. Ya, Jenderal. Semua orang menjadi bersemangat. Siapa yang mengira bahwa ketika kembali ke pedesaan, akan ada hewan buruan untuk dimakan? Semua orang bersorak dan menuju halaman Chen Ce di sepanjang jalan mulus berwarna biru. Jalannya masih mulus, lerengnya landai dan menanjak. Cabang-cabang pohon murbei yang tumbuh panjang mencuat dari ladang, menghalangi jalan sehingga semua orang tidak bisa melihat dengan jelas. Belokan kanan lebih dari 10 derajat ditutupi dengan garis-garis murbei, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di seberang jalan. Xiao Hu dan yang lainnya sedang berjalan di depan. Mereka sudah memegang belati di tangan mereka, berencana untuk terbang ke arah anjing Chen Ce ketika mereka melihatnya. Setelah berbelok di tikungan, Xiao Hu dan beberapa temannya melihat anjing legendaris itu. Mereka adalah 2 ekor anjing besar berwarna kuning, gemuk dan kuat. Mereka tergeletak di jalan secara terbuka dan tidak beraturan, seperti pengganggu jalanan, terbaring di tengah jalan. Melihat Xiao Hu dan yang lainnya datang, kedua anjing penjaga gunung itu hanya menoleh dan melihat ke arah mereka. Mereka tidak melakukan gerakan lain yang tidak perlu. Mereka sangat tenang dan sepertinya tidak menganggap serius para penyusup ini. Ketika Xiao Hu dan yang lainnya pertama kali melihat kedua anjing ini, mereka sangat gembira. Kedua anjing ini sangat gemuk. Jika mereka dibunuh, saudara-saudaranya akan bisa menikmati daging anjing yang enak. Namun ketika mata mereka menoleh ke belakang, mereka menemukan bahwa di belakang kedua anjing penjaga gunung itu, ada makhluk besar yang sedang berbaring. Warna bulu emas dan hitam bercampur menjadi satu, dan tulisan, Raja Hutan, di dahinya terlihat jelas. Cakar kuat sebesar kepala anjing. Ekor yang mengibas lembut seperti cambuk baja, kuat dan bertenaga, sepasang mata kuning, hitam pupil matanya sedikit mengecil karena kemunculan sekelompok orang ini. Langkah Xiao Hu dan yang lainnya berhenti di saat yang sama, seolah-olah mereka sudah lama berlatih, dan tidak ada penyimpangan sama sekali. Mereka semua berhenti, mereka semua terengah-engah, jantung mereka berdebar kencang di saat yang bersamaan, mata mereka membelalak hingga ekstrim, rasa tegang langsung memenuhi hati mereka, membuat mereka nyaris goyah. Jenderal, ada seekor anjing. Suara Xiao Hu bergetar. Haha, memang ada anjing. Lalu kenapa kamu diam saja? Ayo pergi, tangkap mereka, jangan biarkan mereka lari. Chu Zengyi bergegas maju sambil mengaum. Kemudian, seperti Xiao Hu dan yang lainnya, dia melihat seekor anjing terlebih dahulu, dan kemudian seekor makhluk besar berwajah putih. Chu Zengyi gemetar, sangat ketakutan hingga dia hampir mengutuk. Orang tua yang menjaga gerbang akademi itu benar-benar jahat. Dia menyebut makhluk ini anjing. Chu Zengyi, Xiao Wu, dan yang lainnya semua berdiri di sana bersama-sama, keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Jika mereka bukan prajurit yang terlatih, dikhawatirkan beberapa orang akan terkejut dan pingsan sekarang. Tetapi bahkan jika mereka adalah prajurit berpengalaman, ketika mereka menghadapi harimau yang begitu ganas, mau tak mau mereka merasakan kram di betis mereka, dan gagasan untuk melarikan diri tumbuh dengan gila-gilaan di hati mereka. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan bergerak. Chu Zengyi mengingatkan dengan suara rendah, dia takut seseorang akan bergerak dan membuat marah harimau itu. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Kenapa ada harimau di desa miskin ini? Chu Zengyi juga ingin tahu, keluarga seperti apa yang bisa memelihara harimau. Mungkinkah ini mimpi? Tapi saat aku mencubit pahaku,
desis, sakit sekali, tidak seperti mimpi sama sekali. Jenderal, saya, perut saya sakit, dan saya ingin buang air besar. Kata salah satu bawahannya sambil menangis. Begitu dia mengatakan ini, yang lain segera mengikuti, Jenderal, saya juga. Mereka sebenarnya tidak penakut dan ingin melarikan diri, namun itu adalah fenomena fisiologis yang normal. Mereka begitu ketakutan dengan harimau besar ini sehingga mereka sangat ingin terbang di tempat. Sama seperti ketika Anda melihat seseorang melempari Anda dengan batu, Anda secara naluriah akan menghindar. Yang gafles itu masalahnya. Setelah mereka melihat harimau tersebut, secara naluriah mereka ingin muntah dan buang air besar, dan hal ini sebenarnya merupakan hal yang wajar. Sungguh luar biasa bahwa mereka tidak benar-benar melarikan diri, karena mereka semua adalah prajurit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Perlahan, sedikit demi sedikit, mundur. Chu Zengyi menyapa semua orang dengan suara rendah. Karena dia menemukan bahwa harimau itu sepertinya tidak menyerang mereka. Ia hanya berbaring malas dan menatap semua orang dengan matanya yang besar dan mengintimidasi. Oleh karena itu, Chu Zengyi ingin melarikan diri. Mereka tidak berani melaju lebih cepat. Semua orang tahu bahwa jika mereka benar-benar bisa berlari dengan 2 kaki, mereka pasti tidak akan bisa berlari sebaik dengan 4 kaki. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk mundur secara perlahan, dan perlahan. Namun, mereka segera berhenti secara kolektif. Karena saat mereka hendak mundur, 2 sosok yang sama besarnya perlahan berjalan keluar dari hutan Murbei. Bersambung ke bab selanjutnya.